Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel iCom Art. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kita langsung saja ya ke materinya. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang sangat subur dengan hasil pertaniannya cukup melimpah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan dan minuman yang khas, yang kemudian menjadi ciri khas dari setiap daerah tersebut. Makanan khas daerah biasanya makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut, dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Cita rasa khas ini dapat menjadi nilai lebih, tetapi juga bisa menjadi nilai negatif jika tidak ditangani dengan tepat. Sehingga pemilihan model penanganan yang tepat sangat diharapkan untuk menjadikan makanan khas daerah ini menjadi lebih bernilai baik dan bisa tersebar ke wilayah yang lebih luas. Teknologi pengolahan diharapkan dapat membantu menyelamatkan sumber daya alam, baik nabati maupun hewani, menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih baik. Sebelum membuat pengolahan makanan khas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaannya. Setelah perencanaan jadi, selanjutnya dilakukan dengan sistem pengolahan dan produksi makanan khas daerah. Lalu, bagaimana caranya? Ayo kita simak ya. 1. Perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama itu adalah ide dan peluang usaha. Ide berwirausaha bisa diperoleh dari mana saja, mulai dari apa yang kita lihat di lingkungan sekitar, ya, apa yang kita dengar, melihat potensi diri, mengamati lingkungan, sampai dengan meniru wirausaha orang lain yang sudah sukses. Itu jadi bisa menjadi ide. Lihat sekarang ini banyak muncul, kalau untuk minuman tuh kayak Thai tea itu kan bermunculan, kemudian yang boba milk ya. Jadi usaha makanan itu tidak akan pernah surut selagi manusia masih membutuhkan makanan dan minuman. Yang kedua yaitu analisis peluang usaha. Menganalisis terhadap setiap unsur SWOT bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk pengolahan sebagai alat penyusun strategi. Oh ya, kalian sudah tahu belum apa itu analisis SWOT? Kita bahas analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu ada yang dari dalam ya, sifat lingkungan sekitar, dan ada dari luar dan juga yang dari dalam ya. Itu ada strength, kekuatan, weakness, opportunity, dan threat, ancaman. Tuh, jadi inilah namanya analisis SWOT sebelum kita memulai usaha. Ini Ibu jelaskan. Ini contoh kalau kita mau usaha makanan ya, misal apa PMP ya, misal PMP di Sumatera Selatan ini masih sangat digemari. Harganya pun merakyat. Ini contoh strike ya, misal kalian mau usaha PMP ya, harga merakyat, bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik, terus lokasi mudah dijangkau. Nah, harga PMP ini nggak usah mahal-mahal ya. Harga PMP ini misal kamu mau buat satunya 5.000 padahal ukurannya kecil ya, nggak usah, jangan terlalu bikin aja 2.000 kan gitu, yang bisa dijangkau semua kalangan gitu. Nanti mahal-mahal belum tentu enak kan. Jadi kita coba dengan harga yang merakyat dulu, yang bisa dijangkau semua kalangan. Kemudian lokasinya mudah dijangkau dan nyaman, apalagi lokasinya pinggir jalan ya, jadi enak. Jadi nggak yang lokasinya tuh masuk-masuk gang, melosok, itu akan susah dijangkau. Kalau misalnya lokasinya itu pinggir jalan, itu akan dengan mudah kan dilalui orang, bisa dilihat dari pinggir jalan, oh di situ ada yang jual PMP enak, jadi gampang kesananya. Kemudian memiliki forum pribadi ya, seperti website atau sosmed ya, mulai dari Facebook, Instagram. Jadi jualan kalian itu nggak hanya dipajang secara offline ya, tapi juga online.
terus mengutamakan tren kekinian. PMP apa sih yang enak sekarang itu? Nah, kemarin tuh ada PMP Bikang yang dari kerupuk apa sih kemarin tuh, Samudra, itu enak juga itu PMP-nya, model baru kan gitu. Itu dari strength ya, dari kekuatan. Terus kelemahannya, kurangnya kemampuan menyediakan barang baku. Nah, misalnya dari suppliernya kalian susah menyediakan ya, jarang ada misalnya gitu. Kalau untuk bikin PMP insya Allah selalu ada. Kemudian yang kedua, masih kurangnya keterampilan dalam membuat produk. Nah, misal kalian buat PMP, nah kalian tuh belum terlalu pandai gitu, jadi kadang PMP-nya tuh masih keras, kadang mentah dalam, itu kan sering terjadi ya. Itu juga termasuk kelemahan. Terus modal yang kurang, modal kalian kurang, terus masih belum membuat produk unggulan. Kemudian ada kesempatan, opportunity. Nah, permintaan pasar yang terus ada, pasti setiap hari itu ada orang yang akan beli PMP ya, itu pasti ada. Terus masih jarangnya toko online yang menyediakan forum untuk saling berbagi satu sama lain. Misalnya sama-sama penjual PMP nih, nah dia mendapat orderan, misalnya orderan 500 PMP, dia nggak sanggup, nah jadi dibagi sama temennya yang lain yang sama-sama penjual PMP, yang satu 250 biji, yang satu 250 biji. Jadi itu yang dinamakan forum saling berbagi ya. Terus sosmed ya, membantu pemasaran dan didukung influencer yang sesuai target pasar ya. Jadi dalam kalian jualan itu, jadi bisa didukung dengan influencer ya, selebgram gitu kan. Jadi minta bantu pemasaran gitu. Kalian bisa sendiri, cuman kalau didukung oleh influencer itu akan lebih banyak mencapai target pemasaran. Kemudian trade ancaman ya, munculnya pesaing banyak jual PMP, makanya kalian harus membuat produk unggulan untuk beda dari yang lain, ciri khas. Terus harga dari supplier yang semakin mahal, ancaman misalnya ini harga bahan baku buat PMP itu semakin mahal semua kan gitu, mulai dari misalnya gandum naik, minyak naik, telur naik. Nah itu kan termasuk dari ancaman, paham ya? Lanjut ke komponen perencanaan usaha. Komponen perencanaan usaha. Komponen perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah dapat dijabarkan dalam bentuk proposal. Komponen yang umumnya tercakup dalam sebuah proposal usaha antara lain uraian usaha, produk, lokasi, pasar, persaingan, laporan keuangan, manajemen usaha, personalia, proposal kredit, dan lampiran lainnya. Itu yang termasuk dalam komponen perencanaan usaha. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Dalam melakukan penyusunan proposal usaha, terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh wirausahawan ya, bidang pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Hasil studi kelayakan usaha yang membahas tentang potensi pasar ya. Jadi kita tuh potensi pasar itu, kebutuhan sekarang tuh apa kan gitu. Kemudian kebutuhan investasi modal, pasti modal butuh. Terus biaya operasional yang dibutuhkan ya, tenaga. Jadi kalian tuh kalau misalnya jualan itu tenaga juga dihitung termasuk modal itu. Jadi jangan sampai nggak dihitung kan gitu. Terus membeli alat-alat itu kan termasuk tuh. Neraca awal lanjut ya. 4. Neraca awal yang berisi estimasi pendapatan, margin, biaya operasional, dan keuntungan. Yang kelima, strategi pemasaran yang diterapkan antara lain tidak membeda-bedakan pasar ya, terus membeda-bedakan pasar dan pasar konsentrasi. Jadi fokusnya, jadi strategi pemasaran tuh fokusnya pasarmu siapa kan gitu. Kalau PMP mah untuk semuanya ya, nggak fokus semuanya, jadi nggak beda-bedakan pasar kan gitu, untuk semuanya bisa makan kecuali bayi yang nggak makan PMP ya, dari anak-anak sampai dewasa. Kemudian terakhir ada tugas ya.
Buatlah daftar dan deskripsi makanan khas daerah Sumatera Selatan. Jelaskan minimal 5. Terima kasih. Itu saja penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.